وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang berdiri, ruku', sujud, bersimpuh di hadapannya, menjalankan salat zuhur berjamaah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga taufik dan hidayah ini sampai kita meninggal dunia dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salat dan segala sesuatu yang terkait dengan salat dan rahasia di balik salat. Ikhwah fillah, kita mengetahui bahwa tidak akan benar salat seorang hamba kecuali jika dia melakukannya dengan keadaan suci atau dalam keadaan bertaharah. Dan taharah ini atau bersuci itu di dalam Islam itu ada 4 tingkat. Tingkatan yang pertama adalah membersihkan zahir kita, membersihkan badan kita dari segala hadas, dari segala najis, dan dari segala hal kotoran yang berlebih yang ada padanya. Ini tingkatan yang pertama, membersihkan tubuh. Tingkatan yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan maksiat. Jadi ketika kita melakukan taharah, bersuci, wudu, mandi, itu baru tingkatan pertama dari bersuci. Tingkatan yang kedua, bagaimana kita membersihkan anggota tubuh kita. Kita jika antum perhatikan bahwa anggota wudu adalah anggota tubuh kita yang seringkali kita gunakan untuk berbuat maksiat dan dosa. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan itu secara zahir, juga mengajarkan kepada kita untuk secara batin kita membersihkan anggota tubuh ini dari maksiat dan dosanya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah membersihkan hati dari akhlak yang buruk, dari perangai yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Karena memang manusia ini, setiap diri kita punya potensi untuk berbuat maksiat dan dosa. Punya potensi untuk iri dan dengki. Hampir setiap manusia punya penyakit iri itu di dalam hatinya. Juga ada kibir, kesombongan, berburuk sangka, emosi dan amarah, dan banyak lagi yang lainnya. Ini baru tingkatan ketiga dari bersuci yang diajarkan di dalam dinul Islam. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana kita membersihkan setiap niat dan motivasi kita dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tujuan kita menjalani hidup sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ikrarkanlah, tegaskanlah bahwa sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkat pembersihan yang tertinggi yang kita lakukan. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu separuh keimanan. Karena memang kebersihan itu bukan cuma bicara kebersihan lahir saja. Kalimat hadis at-tahuru syatrul iman ini lebih sahih ketimbang an-nadhafatu minal iman. Walaupun kalimat an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, ini lebih populer di masyarakat kita, tapi riwayatnya dhaif, lemah. Yang sahih dalam Sahih Muslim,
at-tahuru syatrul iman. Kebersihan separuh keimanan, dan ini lebih kuat secara riwayat dan juga secara lafaz kalimat adalah lebih kuat dan lebih menegaskan bagaimana kebersihan itu menjadi bagian besar di dalam dinul Islam karena menempati separuh dari keimanan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Membersihkan segala motivasi dan niat dari selain Allah adalah puncak tertinggi dari seorang hamba ketika membersihkan dirinya. Barang siapa yang kuat basirahnya, maka tinggilah apa yang dia cari. Adapun barang siapa yang lemah basirahnya, mata hatinya, ilmunya, maka yang dia perhatikan dari kebersihan itu hanya tingkatan yang pertama saja. Maka sebagian orang sibuk memperhatikan wudhunya misalnya sampai berlebihan, sampai menjerumuskan dia ke dalam was-was syaitan. Dia berlebihan dengan menggunakan air misalnya, dia berlebihan di dalam mandi misalnya, namun dia lupa akan tingkat kebersihan-kebersihan lainnya yang merupakan ajaran Islam, yang merupakan inti dari kebersihan itu sendiri. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kebersihan itu bukan hanya kebersihan zahir saja. Sebagian kita mungkin sangat perhatian terhadap hal-hal najis, sangat perhatian bagaimana wudhu sampai dia menggunakan air yang sangat banyak ketika berwudhu, bahkan melebihi yang disyariatkan, lupa akan kebersihan yang lainnya. Sedangkan jika antum melihat bagaimana salafun salih terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka lebih sibuk memperhatikan kebersihan hatinya melebihi kebersihan zahirnya, fisiknya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bahkan beliau pernah berwudu dari bejana milik seorang Nasrani. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum seringkali ketika mereka makan, antum tahu di zaman itu bukan dengan sendok, dengan tangan. Mereka makan dengan tangan, mereka menjilati tangannya, mereka tidak cuci tangan dan mereka sholat dengan itu. Selama makanan yang mereka konsumsi bukanlah makanan-makanan yang mengharuskan untuk berwudu. Ya, seperti kalau jika mengharuskan berwudu, misalnya bakaran, yaitu diperintahkan oleh Nabi SAW ketika memakan masakan-masakan yang dibakar, tawadda'u mimma massathun nar, berwudulah kalian dari makanan yang dibakar. Atau juga makanan seperti daging onta. Karena daging onta itu sebagaimana dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa itu termasuk yang membatalkan wudu. Ya, diperintahkan ketika selesai memakan daging onta, ketika hendak sholat maka harus mengulang wudunya. Berbeda dengan daging yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga para sahabat dan para salafun salih terdahulu secara umum, mereka jarang sekali sholat dengan sejadah. Mereka sholat di atas tanah. Demikian sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid beliau semasa beliau hidup, semasa khulafaur rasyidin yang 4 dan para ulama-ulama, para khulafa sesudah mereka, baru belakangan saja menggunakan karpet. Sebelumnya tanah alasnya. Mereka sholat dengan seperti itu. Mereka berjalan ke banyak tempat, berjalan dengan tanpa alas kaki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dari rumahnya di Masjid Nabawi, antum tahu di rumah Nabi yang di tempat Masjid Nabawi saat ini, sampai ke Kuba tanpa sandal. Wa kana yamshi hafiyah, tanpa beralas kaki. Dan beliau salat di Masjid Kuba seperti itu. Dan kita juga di dalam fikih kita mempelajari bahwa ketika bersuci tidak ada air, maka dibolehkan dengan batu atau daun, atau di zaman ini dengan tisu dan yang semisalnya. Ini dilakukan di dalam fikih kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun kemudian kita melihat sebagian kaum muslimin yang mereka ini berwudu dengan mengucurkan airnya dengan demikian derasnya dan tidak selesai-selesai. Mereka menganggap ini adalah berwudu yang benar, padahal itu melampaui batas. Mereka sibuk sebagiannya lagi memperbagus zahirnya atau raganya atau fisiknya, menjaga tampilan dirinya, tapi lupa untuk membersihkan hatinya. Sibuk dengan kebersihan zahirnya, namun hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya penuh dengan ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain. Sibuk dengan dia tidak menyadari akan kejahilan dan kebodohan yang ada pada dirinya.
beramal untuk riya dan sum'ah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, sifat-sifat kemunafikan ada di dalam hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan orang-orang yang seperti ini, ketika misalnya diajak, ayo sholat tanpa alas misalnya, sholat tanpa sejadah, mereka nggak mau. Sholat pakai sandal dan sepatu, nggak mau. Padahal itu Nabi SAW bahkan dalam salah satu hadis dalam Sahih Bukhari diperintahkan, sholatlah kamu pakai sepatu dan sandalmu. Karena Yahudi dan Nasrani tidak melakukan itu. Subhanallah, karena Yahudi tidak melakukan hal tersebut. Subhanallah, mereka tidak mau, mereka was-was dengan apa yang mereka lakukan. Atau mereka tidak mau istinja dengan batu misalnya, karena menurut mereka nggak cukup. Padahal itu bagian dari syariat dan sunnah ini. Atau mereka menganggap ketika berjalan pakai tanpa alas itu sesuatu yang tidak baik atau bahkan kurang terhormat bagi sebagian orang. Padahal itu dilakukan oleh manusia yang paling terhormat dan paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menganggap apa yang kesederhanaan di dalam penampilan ini sebagai sesuatu yang kotor. Tapi sikap mereka berlebihan di dalam wudu sebagai sesuatu yang bijak. Padahal itu adalah kedunguan di mata para ulama. Karena mereka mengikuti waswas syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mereka dipermainkan oleh syaitan sehingga melihat yang ma'ruf, yang baik itu sebagai sesuatu yang munkar. Dan demikian pula sebaliknya, yang munkar sebagai sesuatu yang ma'ruf. Jika mereka memang maksud tujuannya adalah bersuci, maka mereka tidak akan berlebihan di dalam menggunakan air. Bahkan sekarang jika kita mau jujur ikhwafillah, kos terbesar dari rumah-rumah Allah, masjid-masjid ini adalah bayar air. Ya, kos terbesarnya adalah bayar air yang berlebihan yang digunakan oleh sebagian besar jamaah yang mereka membiarkan airnya terbuka, kemudian mereka tidak langsung segera wudu dan wudu dengan berlebihan menggunakan air tersebut. Sedangkan jika antum membaca sunnah Nabi SAW, bagaimana beliau wudu dengan satu genggam air, ini wudu sempurna. Ya, kita dengan mengucurkan air, bahkan para ulama dari semua mazhab sepakat mereka melarang kita berlebihan menggunakan air wudu walaupun ketika sedang wudu di sungai, ya, yang airnya gratisan. Bagaimana dengan berwudu di tempat-tempat di rumah-rumah Allah yang kemudian kita tahu bahwa kita jarang sekali ngasih support untuk masjid tersebut, tapi kita menggunakan air dengan berlebihan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga tujuan utama dari kebersihan itu bukan sekedar kebersihan fisik kita. Maka ikhwatal iman, ketika membicarakan tentang kebersihan fisik, para ulama menyebutkan tentang beberapa tingkatannya. Yaitu tingkatan yang pertama adalah membersihkan dari kotoran yang ada. Ya, kotoran yang ada di kepala, di rambut misalnya. Maka Nabi SAW memerintahkan barang siapa yang dianugerahi rambut oleh Allah, hendaklah dia memuliakannya, membersihkannya. Ya, di zaman ini dengan shampoo, dengan banyak hal, ya, yang itu dengan membersihkan rambutnya supaya tidak terlihat kusam dan kusut, ya, dan kemudian dia menjaga rambutnya tersebut. Dan juga bagaimana dia membersihkan fisiknya dari segala kotoran. Kita tahu bahwa tubuh kita pada hakikatnya adalah gudang kotoran. Di mata kita, di telinga kita, di hidung kita, di mulut kita, membersihkan segala sesuatunya itu. Ya, dengan maka disyariatkan di dalam Islam itu bersiwak. Nabi SAW menggunakan kayu siwak, dan itu sikat gigi juga menggunakan juga berfungsi yang serupa. Namun siwak, jika antum membaca sunnah Nabi SAW tentang bagaimana beliau menggunakan siwak, beliau siwak ini hampir setiap waktu. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika di kamar mandi, ketika wudu, ketika hendak sholat, ya, bahkan akhir hayatnya beliau siwak. Ini saking sukanya Nabi SAW sampai beliau menyebutkan mardhatun lirrabbi wa matharatun lil fam, bahwa menggunakan siwak itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan mulut. Beliau SAW ketika hendak makan, ketika selesai makan, jika kita menggunakan sikat gigi seperti Nabi SAW menggunakan siwak, mungkin kita akan boros dengan menggunakan pasta gigi. Ya, bakal boros kita ketika meniru atau mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam membersihkan mulut. Ini diantara kebiasaan beliau SAW, membersihkan giginya, lidahnya, dan juga membersihkan ghuslul barajim. Barajim itu adalah ruas
luar dari jari jemari kita. Ini juga disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terkadang tubuh itu ketika berkeringat maka dia mengumpulkan daki dan kotoran pada kulitnya, dan itu disunahkan, misalnya dianjurkan kita untuk mandi. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim dan mukmin diajarkan ketika dia misalnya dia mandi, dia ke toilet, dia ke tempat yang sempit, ya, dia memikirkan urusan akhirat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa seorang mukmin selalu mindset dan pikirannya apa yang dihadapi dalam urusan dunia selalu dikaitkan dengan urusan akhirat. Karena kata beliau, periuk itu akan bergemuruh dengan apa yang akan mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Ya, ketika isinya periuk itu adalah air susu, maka yang terpancar darinya adalah air susu, dan demikian pula seterusnya. Ikhwatal iman, maka kata beliau, ketika seseorang, sebagian orang masuk ke suatu rumah, suatu istana misalnya, di antara orang itu ada ahli perabot, ada tukang kayu, ada tukang bangunan, ada tukang jahit, maka setiap orang akan melihat di dalam istana itu sesuai dengan apa yang menjadi skillnya dia. Orang yang ahli perabotan, dia akan melihat bagaimana perabotan yang ada di sana, ya. Dan kemudian tukang jahit, dia akan melihat bagaimana jahitan dari horden dan yang lain sebagainya. Tukang kayu akan melihat bagaimana ornamen kayu yang ada di sekitarnya. Ahli bangunan, seorang sipil, dia akan melihat bagaimana pondasi bangunan itu, dan seterusnya. Ketika seorang muslim dan mukmin melihat apa yang ada di kehidupan dunia, dia akan selalu memikirkan apa yang dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Ketika dia memasuki tempat yang sempit, dia memikirkan bagaimana sempitnya kubur, gelapnya kubur, dan yang semisalnya. Ketika dia mendengarkan sesuatu suara pekikan yang dahsyat, dia mengingat akan bagaimana dengan sangkakala. Ketika dia melihat suatu nikmat, dia bandingkan ketika dia minum, ketika dalam keadaan haus, dia minum air yang sejuk, dia memikirkan bagaimana ketika minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ini, terus demikian. Ketika dia merasakan terik panas yang luar biasa, sebagaimana dikisahkan oleh seorang salaf, ketika dia sedang disajikan kepada beliau untuk menunggu masaknya sate yang sedang dibakar, dia duduk, dia melihat sambil menangis. Kemudian ditanya, "Syekh, kenapa engkau menangis melihat daging sate kambing ini yang sedang dibakar?" Dia mengatakan bahwa kambing itu dibakar dalam keadaan mati, sedangkan kita manusia dibakar di neraka dalam keadaan hidup-hidup. Selalu apa yang di dalam mindsetnya memikirkan tentang kehidupan akhirat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagian yang kedua yaitu dengan membersihkan segala yang berlebih dari tubuh. Maka dianjurkan di dalam Islam, misalnya memotong kuku, mencabut atau membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, merapikan kumis, ya, atau mencukur kumis. Ini sesuatu yang disunahkan. Kemudian ketika beruban, maka disunahkan untuk menyemirnya, ya, menyemirnya dan untuk menjauhi warna hitam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun tingkatan kebersihan anggota tubuh dari maksiat dan dosa, tingkatan membersihkan hati dari selain Allah, kita akan membahasnya pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Kemudian terkait dengan sholat, kita tahu bahwa sholat ini adalah pilar agama, inti dari ketaatan, ibadah tertinggi dari ibadah seorang muslim adalah sholat. Ahabul a'mali ilallah as-salah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Maka perintah fasalli, sallu, dan terusnya ini begitu banyaknya di dalam Al-Quran. Aqimus salah, begitu banyak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah salat, dan keutamaannya begitu banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebuah hadis dari Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadh-dhunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kulluhu." Setiap muslim yang ketika masuk waktu salat 5 waktu dan dia memperbaiki atau memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya dan rukuknya,
maka sholat yang dia lakukan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Jadi sholat zuhur yang barusan kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa antara subuh dan zuhur selama kita menjauhi dosa besar. Nanti sholat asar yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa di antara zuhur dan asar. Demikian pula maghrib, demikian pula isya, demikian pula wadzalika dahru kullu, sepanjang waktu dan masa. Dan kita tahu insyaallah kita akan mati di antara waktu-waktu sholat. Dan bagaimana seseorang itu melakukan sholat 5 waktu ini. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan bagaimana jika salah seorang di antara kalian di depan rumahnya ada sungai yang mengalir dengan derasnya dan dia mandi dari sungai itu 5 kali sehari. Apakah tersisa kotoran pada tubuhnya? Tidak ya Rasulullah. Demikianlah sholat 5 waktu. Seperti kita mandi 5 kali. Membersihkan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat 2 rakaat, dan ini salat sifatnya umum, artinya 2 rakaat ini adalah salat sunnah juga. Ketika dia melaksanakan salat 2 rakaat dan dia tidak berbicara sendiri, artinya tidak lalai di dalam 2 rakaat itu, diampuni semua dosanya yang lalu. Subhanallah. Maka antum melihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu di dalam salatnya. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, seorang alim dari ulama tabi'in, anak dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ketika salat saking khusyuknya seperti sebuah batang pohon yang berdiri. Dan ketika beliau sujud sampai ada beberapa burung yang bertengger di punggungnya, tidak menyadari bahwa itu adalah manusia yang sedang melaksanakan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali waktu beliau sedang salat di Hijr Ismail. Ya, ketika di Hijr itu dia salat, dan ketika itu ada serbuan manjanik dari pasukannya Hajjaj bin Yusuf yang merobohkan sebagian tembok dari Hijr itu, sampai batu-batu itu sampai merobek sebagian bajunya, dan beliau tidak bergeming dari salatnya. Maimun bin Mahran rahimahullah, demikian pula di antara orang-orang saleh terdahulu dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Muslim bin Yasar ketika sholat, saya tidak pernah melihat beliau melirik sama sekali. Dan beliau pernah sekali waktu sholat, sebagian bangunan dari masjid yang beliau sedang sholat ini terroboh, ya, sampai mengeluarkan suara yang sangat dahsyat karena bangunan yang roboh tersebut, yang mengagetkan semua di masjid. Bahkan orang yang di pasar yang di dekat masjid itu pun terkejut dengan suara bangunan roboh tersebut. Namun beliau tidak bergeming dari sholatnya. Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, anak dari Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Beliau ketika berwudu langsung wajahnya pucat pasi. Kemudian ditanya, kenapa setiap wudu selalu seperti ini? Apa jawaban Ali bin Al-Husain? Beliau mengatakan, atadrun baina yaday man uridu an aqum. Sadarkah kalian kita akan menghadap siapa? Setiap wudu pucat pasi beliau. Sambil ditanya, kenapa seperti ini? Beliau mengatakan, kalian sadar tidak kita akan menghadap siapa? Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, salat itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Ruhnya salat, intinya salat adalah niat, ikhlas, khusyuk. Niat yang benar, ikhlas yang benar, khusyuk di dalam salat. Hadirnya hati ketika kita melaksanakan salat. Kita sadar bahwa salat yang kita lakukan itu terdiri atas zikir, bacaan-bacaan, munajat, dan gerakan-gerakan salat. Namun tanpa hadirnya hati, maka tujuan dari bacaan, zikir, munajat itu tidak ada nilainya. Ya, ketika kita mengucapkan sesuatu, banyak kita mengucapkan banyak hal. Namun ucapan-ucapan itu tidak kita sadari dengan hati kita, seperti orang mengigau. Seperti orang ngigau, tidak ada nilainya.
Demikian pula tidak ada nilainya dari gerakan-gerakan yang di situ kita tidak menghadirkan apa maksud dari tujuan dari gerakan-gerakan sholat. Berdiri sholat yang kita lakukan adalah bentuk kita siap untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan segala perintahnya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah menggambarkan bagaimana shaf berdirinya para sahabat. Allah mencintai para sahabat yang berdiri dengan shafnya mereka di medan perang. Allah mencintai mereka. Mereka berdiri ini siap untuk melayani, untuk menjadi pelayannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengorbankan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibarat itulah ketika seseorang berdiri salat, bahwa mereka ini berdiri untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ruku, sujud, kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita melakukan gerakan-gerakan ini tanpa hadirnya hati, apa tujuannya? Seperti gerakan boneka atau wayang yang diberdirikan, dirukukan dan lain sebagainya, namun tidak ada ruhnya, tidak ada jiwa dan maksud dari itu semuanya. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena maksud tujuan dari ibadah salat yang kita lakukan adalah niat, ikhlas dan khusyuknya hati. Sebagaimana Allah mengingatkan kita misalnya terkait dengan ibadah kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukanlah dagingnya, bukan pula darahnya, namun yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya kalian. Maka orang yang mengharapkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya adalah dia menjalankan perintah ini dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang benar dan hadirnya hati di dalam salatnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita dari kelalaian, sebagian dari kelalaian dalam salat kita, namun kita menyadari bahwa hadirnya hati itulah yang membuat salat kita begitu berarti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan makna-makna yang dengannya salat itu akan semakin hidup begitu banyak. Yang diantaranya disampaikan oleh para ulama bahwa salat itu akan berarti jika yang pertama hadirnya hati di dalam apa yang kita sebut, di dalam apa yang kita baca. Bahwa hati ini hadir dari segala sesuatu yang mengacaukannya, ya. Dan bagaimana kita bisa menepiskan segala sesuatu yang mengacaukan hati kita di dalam salat? Maka kita harus memiliki antusias yang kuat di dalam melaksanakan salat. Karena seseorang ketika antusias terhadap sesuatu, maka dia akan fokus terhadap sesuatu tersebut. Ya. Dan kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan mungkin bisa fokus di dalam ibadah kita kecuali kita memiliki antusias yang kuat di dalam melaksanakan salat kita. Dan memalingkan segala sesuatu yang memalingkan kita dari salat kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kuatnya iman terhadap kehidupan akhirat dan kuatnya iman akan remehnya dunia sangat berdampak kuat terhadap khusyuknya kita di dalam salat. Ketika kita melihat bahwa hati kita tidak hadir di dalam salat kita, maka itu menunjukkan akan lemahnya iman kita. Lemahnya iman kita. Maka yang menjadi fokus kita, kuatkan iman. Kuatkan iman kita kepada kehidupan akhirat. Terhadap remehnya dunia, maka akan semakin menambah kekhusyuan kita di dalam salat. Dan juga makna yang kedua yang perlu diperhatikan agar salat kita memiliki nilai adalah memahami makna bacaan yang kita baca di dalam salat kita. Ini adalah apa yang dibalik hadirnya hati. Karena terkadang hati hadir, tapi dia tidak menghadirkan makna dari bacaan salat yang dia baca. Sehingga seringkali kita sibuk, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam salat kita tanpa kita sadari apa yang sedang kita baca, apa maksud bacaan yang kita ucapkan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika hadirnya hati itu dengan apa yang dia baca,
maka itu akan mempengaruhi penglihatan dan pendengaran kita semuanya. Dan kita sadar bahwa setiap manusia sibuk dengan menyibukkan dirinya. Ahlud dunia, orang yang sibuk bermain di lembah-lembah dunia, maka dia akan disibukkan hatinya dengan apa yang ada di hatinya. Walaupun dia memejamkan mata, menghilangkan apa yang di hati ini adalah sesuatu yang sangat susah. Tidaklah mudah untuk menghilangkan bisikan atau bahkan teriakan yang bergemuruh di dalam hati seseorang. Dan bagaimana kita menepis itu semuanya? Gangguan yang secara zahir, yaitu apa yang mengganggu pandangan kita, mengganggu telinga kita, harusnya kita singkirkan itu semuanya dari tempat sholat kita. Maka dianjurkan di dalam sholat dekat dengan hijab, ya, menghadap ke kiblat, dekat dengan batas sholat. Ya, jangan sampai kita sholat antum masuk ke dalam masjid, malah antum sholatnya di akses pintu masuk misalnya, yang menyebabkan setiap orang keluar atau masuk kita melirik melihat kepada orang tersebut. Dan juga hindari tempat-tempat yang penuh dengan ornamen, ukiran, lukisan dan yang semisalnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan untuk menyingkap tabir yang berornamen dari rumahnya. Kata beliau mengatakan, innaha alhadni anifan an salati, bahwa ornamen yang ada di tirai ini menggangguku dari sholatku. Ini terkait dengan zahir kita. Jangan sampai kita sholat kemudian kita sambil menyalakan televisi atau sedang menyalakan gadget kita. Misalnya kita lagi membuka YouTube, memperhatikan perdebatan tertentu tentang politik. Kita sholat tapi perdebatannya tetap aktif, ya, telinga kita akan ke sana. Dan itu terkait dengan hal-hal zahir. Bagaimana dengan hal-hal batin? Yang hal batin ini tidaklah lebih mudah daripada yang zahir. Karena urusan hati ini, ketika seseorang dia membaca apa yang dia baca dan dia pahami apa yang dia baca, itu akan lebih memudahkannya untuk memahami sholatnya. Akan lebih mudah dia untuk menepis dari segala sesuatu yang mengganggunya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaklah untuk urusan hati ini, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Husain, dia mempersiapkan hatinya sebelum sholat. Dia bayangkan bahwa ini adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendengar azan, dia menyadari ini panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka dia bergegas mempersiapkan hatinya untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia wudu, dia kesampingkan segala sesuatu yang menghalangi dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika penyakit yang ada di dalam hati begitu kuat, mengakar dan sulit untuk diangkat, maka tidak ada cara lain kecuali dengan obat yang kuat. Karena penyakit yang kuat maka harus dengan obat yang kuat. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perumpamaan waswas, bisikan-bisikan di dalam hati seseorang ini, kata Imam Ibnu Qudamah, seperti perumpamaan orang yang mencoba mencari ketenangan di sebuah taman. Kemudian ketika dia mencari ketenangan di sebuah taman, dia duduk di sebuah pohon, ternyata di pohon itu banyak burung berkicau. Ya, banyak burung yang meramaikan tempat itu. Maka itu semakin mengganggu dirinya. Maka dia mengambil ranting, dia mencoba mengusir burung itu, tapi dia akan pergi sebentar. Tapi sebentar dia akan balik ke tempat tersebut. Maka tidak ada cara lain jika dia ingin menjernihkan hatinya kecuali dia tebang pohon itu, tebang sumber burung itu berkumpul di pohon tersebut. Dan beliau menyampaikan bahwa jika pohon hubbud dunya, jika pohon syahwat begitu mendominasi, menguasai hati seseorang, maka bagaimana dia bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam ibadahnya? Maka yang pertama yang dia harus lakukan, cabut cinta dunia ini dari akarnya di dalam hati seseorang. Dan itu tidak mudah, kata beliau, ini tidaklah mudah. Namun itu layak diperjuangkan untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Karena orang-orang yang hatinya dan pikirannya dikuasai akan cinta dunia, susah baginya untuk mendapatkan khusyuk di dalam ibadahnya. Pernah Amir bin Abdi Qais rahimahullah, beliau ditanya, apakah pernah terbersit di dalam benakmu urusan-urusan dunia ketika kamu sedang melaksanakan sholat? Maka beliau mengatakan, li antakhtalifal asinnatu fiyya ahabbu ilayya min an ajda hadha. Andai kata pedang saling tusuk menusuk di dalam diriku, lebih aku cintai ketimbang
ada pikiran dunia masuk di dalam salatku. Dan ikhwatal iman, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa memotong cinta dunia dan mencabutnya dari hati adalah sesuatu yang berat dan tidak mudah. Menghilangkannya secara keseluruhan jauh lebih susah lagi. Namun berupaya untuk mendapatkan hal itu adalah sesuatu yang mungkin insya Allah. Dan makna yang ketiga dari salat kita agar kita mendapatkan kekhusyuan adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dengan dua hal. Yang pertama adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal keagungan dan kemuliaannya. Dan yang kedua adalah mengetahui remehnya diri kita dan remehnya dunia. Bahwa diri kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Rabbul Alamin. Dengan mengetahui hal ini, maka lahirlah ketenangan di dalam salat dan kekhusyuan. Lahirlah penuh harapan, raja terhadap Allah, dan penuh takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak orang ketika menghadapi raja-raja, di antara raja-raja dunia, dua hal itu muncul di dalam dirinya. Penuh harapan kepada sang raja ini, kepada sang pemimpin ini, dan di saat yang berharapan penuh rasa takut terhadap kekuasaannya. Bagaimana dengan orang yang salat yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang dia mengharapkan kebaikan dari Allah dan takut akan azabnya. Maka orang yang sedang melaksanakan salat, kata beliau, hendaklah hadirlah hatinya di dalam salatnya. Ketika dia mendengarkan panggilan azan, maka bayangkanlah panggilan sangkakala ketika manusia dipanggil di padang mahsyar. Maka bagaimana dia menyambut seruan itu? Dengan fisik yang seperti apa dia menghadapnya? Ingatlah bahwa dia menutup auratnya, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menutup aib dirinya dari yang lainnya, dari orang di sebelahnya, dari orang yang di hadapan dan di belakangnya. Namun aib itu tidak bisa tertutup dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha tahu segala sesuatu yang gaib. Dan tidak ada cara yang lain menutupi aib dan dosa-dosa itu kecuali dengan penyesalan, dengan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia menghadap ke kiblat. Tidak akan mungkin seseorang menghadap ke kiblat kecuali dia mengesampingkan segala penjuru yang lainnya, mengesampingkan segala penjuru yang lainnya dan fokus menghadap kepada kiblat. Sebagaimana fisik kita tidak akan bisa menghadap kiblat dengan sempurna kecuali dengan mengesampingkan segala penjuru, demikian pula dengan hati. Tidak akan mungkin bisa hati ini fokus menghadap kepada Allah kecuali dengan mengesampingkan segala sesuatu yang lainnya. Dan kemudian kata beliau, ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, jangan sampai lisanmu mendustakan hatimu, atau jangan sampai hatimu mendustakan lisanmu. Kamu mengucapkan dengan lisanmu Allahu Akbar, namun ternyata di dalam hatimu banyak hal lain yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai hawa nafsumu lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, lebih kamu kedepankan ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepadanya. Kemudian ketika kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah, sadarilah bahwa kamu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa. Dan jangan sampai ucapan itu hanya ucapan lisan yang tidak sampai ke dalam hati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kamu memahami apa yang kamu baca. Hadirkanlah pemahamanmu di dalam setiap ucapan yang kamu ucapkan. Ketika kamu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhannya alam semesta, maka itu melahirkan kemahasempurnaan Allah dengan segala sempurnanya nama dan sifatnya yang Allah maha terpuji. Dan ketika engkau mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, hadirlah maha kasih sayangnya Allah di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Ketika kamu mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka hadirlah kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala, keagungannya, kekuasaannya, dan lahirlah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berlaku ke dalam setiap salat kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka tidak sedikit dari orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka membaca Al-Quran di dalam salatnya, mereka sesenggukan di dalam tangisan mereka.
di dalam salatnya. Ketika Umar membaca innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku, masalahku hanya kepada Allah saja. Ketika dia membaca ayat itu dalam surat Yusuf, dia menangis sampai didengar oleh jamaah yang di saf-saf yang paling belakang. Sebagaimana Abu Darda ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jathiyah, beliau membaca am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Beliau membaca ayat ini diulang-ulang dari malam sampai subuh. Apakah orang-orang pelaku maksiat itu mengira bahwa mereka akan kami jadikan sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama hidupnya dan sama matinya? Pakai standar apa mereka? Ayat itu masuk ke dalam hatinya sehingga membuat dia hidupnya tidak seperti orang fasik. Karena Allah tidak akan membuat sama orang yang beriman dan beramal saleh hidupnya sebagaimana mereka tidak sama. Yang satu memperturutkan syahwat dan nafsunya, yang satu di dalam taat dan ibadahnya kepada Allah, sebagaimana hidupnya tidak sama, matinya pun tidak akan sama. Yang satu su'ul khatimah, yang satu husnul khatimah. Demikian pula ketika ruku', hadir di dalam rukuknya, rendah hatinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah dirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam sujud, dia bukan hanya merendahkan dirinya, namun bagaimana jiwanya dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memelas, yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dia bersatu dengan tanah tubuhnya ini yang darinya dia diciptakan, yang kepadanya kembali dia akan dikembalikan lagi. Maka di situ dia paham makna zikir, makna bacaan dari setiap apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengatakan anna ada as-salati bihadhihi syurutil batinah sababun li jala'il qalbi minas sada. Sadarilah bahwa menjalankan salat dengan yang seperti ini, dengan hati yang seperti inilah menjadi sebab utama bersihnya hati dari segala karaknya, dari segala kotorannya, dan wahusulil anwar, dan bagaimana hati itu mendapatkan cahaya-cahayanya, fihi allati biha tatalammahu 'azamatal ma'bud, yang dengan cahaya-cahaya itu dia merasakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya. Wa tatla'u 'ala asrarihi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, yang terbersit darinya rahasia-rahasia salat itu dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menjalankan salat tanpa makna-makna ini, maka dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali gerakan-gerakan fisik saja. Dia tidak akan merasakan sedikit pun dari nikmat salat ibadah yang dia lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kajian berikutnya insyaallah akan melihat apa hikmah di balik salat Jumat. Ada 15 hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, di balik salat Jumat yang setiap Jumat kita laksanakan, yang itu akan, jika makna-makna ini ada di dalam hati kita, akan banyak merubah sikap kita, pandangan kita, mindset kita, dan juga merubah iman kita, memperbaiki iman kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat Jumat yang luar biasa ini, yang merupakan kebanggaan bagi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari umat-umat yang lainnya. Bagi kami hari Jumat, Yahudi, Sabtu, Nasrani, hari Minggu, kita didahulukan dari umat-umat yang telah mendahului kita. Ini adalah kebanggaan bagi kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari itu dengan banyak kemuliaan. Kita akan melihat 15 makna dari makna salat Jumat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya, memperbaiki ibadah salat kita dan membuat ibadah salat ini tidak seperti biasanya kita menjalankannya, bahwa itu adalah gabungan antara ibadah lahir kita dan ibadah batin kita. Aqulu qawli hadza
fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.